Jangan sampai kita menodai kesucian maulid dengan hal-hal yang nggak pantas. Contoh, kadang-kadang mohon maaf, ada yang berlebihan, niatnya bagus, sholawatan, tapi udah kayak dangdutan, saudara. Sholawatan, nadanya udah kayak dangdut, pukulannya udah kayak dangdut, akhirnya joget-joget, laki perempuan udah kayak dangdut. Ada nggak yang model begitu sekarang? Ada apa kagak? Kalau sekedar gerakan-gerakan tubuh karena refleks asyik, itu wajar. Itu namanya respon. Atau ada raqs sufi. Ada seperti sebagian thariqah, ya, kalau baca qasidah pakai Allah hayy, Allah hayy, Allah hayy. Itu dibahas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu lain. Itu gerakan pikir. Tapi kalau jogetnya berkelewatan, nadanya Masya Allah, udah dangdut koplo. Kadang-kadang hadro ada yang koplo. Ada nggak hadro koplo? Ada. Hati-hati. Nah, Al-Bahjah insya Allah nggak ada pukulannya koplo. Saya perhatiin hadro Al-Bahjah bagus, pukulannya nggak ada yang mengarah-arah ke koplo. Tapi kadang-kadang di sebagian tempat ada hadro nggak ada koplo. Akhirnya sampai apa? Bukan cuma laki, yang perempuan-perempuannya ikut joget, saudara. Habib Syekh kadang-kadang marah tuh. Anda pernah berapa kali lihat Habib Syekh video? Beliau pertengahan qasidah lagi asyik, orang di belakang ada yang diri joget-joget. Joget-joget. Marah Habib Syekh, itu belakang jangan joget-joget. Ini bukan dangdutan, ini sholawatan. Itu tegas tuh beliau. Beliau menjaga kesucian daripada sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda suka tegur. Ada di beberapa daerah yang kalau Anda habis ceramah, Anda biasa nutup sholawat dengan ceramah Anda. Kenapa Anda nutup sholawat? Karena Anda nggak yakin. Anda yang hati Anda kotor, nggak penuh dengan ria. Wallahu a'lam. Diterima apa nggak sama Allah ceramah Anda? Mungkin ceramah Anda sebaliknya, na'udzubillah, jadi hujjah yang akan nuntut Anda di hari kiamat karena Anda nggak bisa ngamalinnya. Anda nggak tahu ceramah Anda bisa bermanfaat atau enggak. Tapi seenggak-enggaknya Anda pengen tinggalin manfaat dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya Anda setiap akhir ceramah sholawat. Sholawatan. Karena Anda yakin yang namanya sholawat nggak akan ditolak. Ulama menjelaskan itu. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan itu. Nggak akan ditolak karena menghormati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka minimal Anda berharap kalau ceramah Allah belum terima, maka minimal Anda berharap sholawatannya Allah terima, dan Anda berharap berkatnya sholawat kepada Rasulullah, Allah jadikan ceramahnya ceramah yang bermanfaat. Itu rahasianya nih, Anda buka nih sekarang dalam Bahjah nih. Kenapa Anda selalu nutup dengan sholawat? Di samping supaya ngajak umat supaya bersolawat, karena pahala sholawat besar. Di samping kita isinya munajat, sholawat badar kan tawassul dengan ahlul badar supaya Allah selamatkan ini umat. Kemudian sholawat asygil supaya orang-orang zalim dibikin sibuk sama orang zalim, kita biar nggak ikut-ikutan, biar kita selamat. Sholawat nariyah supaya hajat-hajat kita dikabul berkat Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Kita sholawatan di akhir. Kadang-kadang Anda kalau lagi di daerah-daerah tertentu, begitu ceramah di akhir sholawatan, begitu ada sholawatan ada yang joget di belakang, saudara. Kita tegur, Anda berhenti kadang. Stop. Jangan ada yang joget. Ini sholawatan bukan dangdutan. Joget sampai diri sampai goyang-goyang. Ini sholawatan bukan dangdutan. Ente lagi nyebut Nabi Muhammad SAW. Ente sedang nyebut sosok yang bisa menyelamatkan kau di yaumil qiyamah. Ente sedang menyebut sosok yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas ente joget seperti itu. Maka la yab'ud, enggak berlebihan kalau Anda mengatakan jangan kotori maulid kita dengan joget-joget. Jangan. Itu jadi celah buat orang-orang yang anti maulid, buat ngantem maulid. Jangan sampai, kalau kata ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang Islam ini dihujat bukan karena Islamnya. Islamnya sempurna. Tapi kadang-kadang gara-gara kita orang Islamnya yang gak bisa ngamalkan Islam dengan baik, akhirnya Islam jadi dihujat. Begitu juga ini nih. Maulidnya udah bagus. Tapi sekarang gara-gara kita nih pecinta maulid yang kadang-kadang gak bisa menghormati maulid dengan baik, akhirnya maulidnya dihujat. Bukan gara-gara maulidnya, dia gak nemu celah di maulidnya, tapi dihujat gara-gara ulah kita yang mengotori maulid dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pokoknya bayangkan, di maulid, bagi yang menceramah, bagi yang hadir, bagi panitia, bayangkan, jangan kau lakukan di dalam maulid kecuali hal-hal yang diridhoi oleh sahibul maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau buat di dalam maulid penceramah, kata-kata yang kau sampaikan, niat yang kau tuju. Begitu pula yang lainnya, panitia, begitu pula hadrohnya, begitu pula yang hadir.
Kadang-kadang ada yang ngerayain maulid, datang tapi goncengan sama pacarnya. Ada apa kagak begitu tuh? Itu namanya maulid sekaligus modus, saudara. Maulid tapi goncengan bawa cewek. Kau mau rayakan maulid Nabi, gembira terhadap Nabi, tapi kau menodai hati Nabi dengan maksiat. Jangan kau lakukan di dalam acara maulid Nabi, kecuali hal-hal yang bisa menggembirakan hati sahibul maulid. Baginda Nabi besar Muhammad